Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 447C29 yang beranggotakan Andriansyah, Latifatul Nurlaili, dan Rizka Fair Sampurna yang akan membahas tentang komunikasi antar budaya etnis Yogyakarta dengan etnis Jawa Timur. Pada bagian abstrak, komunikasi antar budaya melibatkan peserta komunikasi yang fokus pada perbedaan latar belakang budaya yang mempengaruhi cara komunikasi mereka. Ketidakpahaman akibat perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara peserta mengartikan peristiwa dan merespon pesan. Meskipun karakter etnis Yogyakarta sebagai etnis pendatang justru menciptakan daya tarik yang memperkuat rasa aman dan penerimaan dari etnis Jawa Timur. Meskipun keduanya mempertahankan keunikan budaya mereka, tidak ada sentimen superioritas yang menganggap budaya atau etnis tertentu lebih rendah. Sebaliknya, perbedaan antara etnis Indonesia dianggap sebagai kekayaan budaya yang perlu dikelola dengan baik. Kita masuk ke bab pendahuluan. Setiap individu atau kelompok memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan dan berkomunikasi. Perbedaan cara komunikasi didasarkan pada kultur dan kebiasaan masing-masing individu. Heterogenitas sosial menciptakan banyak perbedaan dalam cara berkomunikasi antar masyarakat. Komunikasi antar budaya atau yang bisa disebut intercultural communication adalah proses pertukaran ide dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Komunikasi antar budaya terjadi ketika perpindahan atau migrasi dari satu suku ke suku atau wilayah lain. Disinilah yang disebut komunikasi antar budaya yang terjadi. Pengembangan ini menciptakan istilah baru dalam memahami peran komunikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu komunikasi lintas budaya yang dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang melibatkan dua kebudayaan atau lebih. Contohnya, suku Jawa merupakan salah satu suku dengan penyebaran tercepat menjadi fokus pembicaraan ketika membahas aspek suku atau etnis dalam konteks komunikasi lintas budaya. Perbedaan yang signifikan dalam pola tutur bahasa, kebiasaan, dan seni budaya. Tidak mengakui tingkat tutur yang mencerminkan stratifikasi sosial hierarkis dan hanya memahami pola kesantunan bahasa dalam konteks tertentu. Dan fokus pada toleransi yang tinggi, nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan moral. Oke, masuk ke pembahasan. Komunikasi antar budaya merupakan proses pertukaran ide dan makna antar individu dari budaya yang berbeda, mempertimbangkan pengaruh budaya terhadap aktivitas komunikasi. Faktor seperti pesan verbal dan nonverbal dan cara penyampaian menjadi perhatian utama dalam konteks ini, terutama ketika terjadi adanya perpindahan atau migrasi dari satu suku atau wilayah ke suku atau wilayah lain. Seseorang yang menghadapi lingkungan masyarakat yang baru dikenal menghadapi sejumlah tantangan yang sangat bervariasi. Contohnya dari aspek bahasa, sikap masyarakat, sistem kepercayaan, dan budaya yang secara signifikan berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Proses beradaptasi menjadi suatu keharusan agar individu tersebut dapat hidup secara harmonis yang memiliki keragaman etnis dan budaya. Lalu, dari tahapan akhir dalam proses adaptasi ini dicapai ketika individu merasakan kenyamanan penuh dalam lingkungan yang baru. Analisis komunikasi lintas budaya tidak terlepas dari unsur-unsur kebudayaan seperti kesukuan, etnis, dan kebiasaan. Lalu perbandingan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur memberikan ilustrasi konkret perbedaan dalam kerangka suku Jawa.
Meskipun keduanya termasuk dalam suku yang sama, perbedaan signifikan terlihat dalam pola tutur bahasa, kebiasaan, seni budaya, dan aspek-aspek kultural lainnya. Perbedaan ini memiliki potensi menjadi hambatan dalam mencapai pemahaman yang efektif dalam komunikasi antar budaya. Faktornya seperti perbedaan persepsi, pola perilaku sehari-hari, dan aspek-aspek lainnya dapat menyulitkan ekspresi serta pemahaman dalam konteks komunikasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya serta kesadaran akan adanya keragaman menjadi suatu kunci dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif antar budaya. Lalu untuk proses komunikasinya dimulai dari bahasa. Bahasa Yogyakarta itu ada yang bersifat formal dan informal. Mirip dengan bahasa Jawa Timur, tapi dalam proses komunikasi setiap kelompok pastinya memiliki ciri budaya yang unik dan berlangsung secara bertahap. Nah, penggunaan bahasa ini menjadi salah satu kendala bagi masyarakat etnis Yogyakarta dan Jawa Timur tentunya. Lalu, apa sih penyelesaian masalah dari penggunaan bahasa yang berbeda-beda ini? Nah, mereka itu menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, sehingga mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Lalu proses komunikasi yang kedua diambil dari makanan. Cara memilih, menyajikan dan memakan setiap kelompok pasti berbeda-beda. Terutama dari etnis Yogyakarta dan Jawa Timur itu pasti berbeda. Orang Yogyakarta umumnya menyukai makanan yang punya rasa manis. Lalu orang Jawa Timur suka sama yang pedas, asin, dan gurih. Nah, penyelesaian masalah dari kasus ini adalah mereka harus mempelajari satu sama lain hal-hal di lingkungan sekitar, seperti belajar beradaptasi, merasakan masakan satu sama lain. Entah merasakan masakan dari Jawa Timur atau Yogyakarta, begitupun sebaliknya. Oke, yang selanjutnya ada hambatan komunikasi. Setelah kita mengetahui tadi komunikasi ada bahasa dan juga makanan, selanjutnya ada hambatan komunikasi, yaitu yang pertama, kesulitan beradaptasi di Jawa Timur. Jadi sebagian individu dari daerah istimewa Yogyakarta merasa sebagai kaum minoritas, karena mayoritas penduduknya berasal dari masyarakat asli Jawa Timur. Yang kedua, perbedaan norma sosial dalam pergaulan di kedua wilayah tersebut. Jadi di Yogyakarta, pergaulan cenderung lebih terbatas dan terikat oleh tradisi. Sementara itu, di Jawa Timur, norma sosialnya berbeda dengan lebih banyak kebebasan dalam pergaulan remaja. Yang selanjutnya upaya. Upaya adalah menjalin komunikasi antar budaya suku Yogyakarta dengan suku Jawa Timur. Menurut Skelders, mengartikan penyesuaian diri melalui tiga perspektif, yakni sebagai bentuk adaptasi, konformitas, dan juga usaha penguasaan. Jadi meskipun awalnya penyesuaian diri dianggap setara dengan adaptasi. Yang kedua, proses self-disclosure atau penyingkapan diri. Jadi seseorang perlu memperhatikan waktu, tempat, dan juga tingkat keakraban. Kepercayaan menjadi kunci utama dalam keberhasilan self-disclosure. Model inovatif yang digunakan untuk memahami tingkat kesadaran, juga penyingkapan diri dalam komunikasi, adalah jendela Johari atau Johari Window. Berikut adalah gambarannya, memberikan cara pandang terhadap ketergantungan, hubungan interpersonal, dan juga interaksi sosial. Dengan hal tersebut, cara adaptasi masyarakat asal Yogyakarta dengan masyarakat asal Jawa Timur sesuai dengan menggunakan teori tersebut. Terdapat pada letak penyesuaian serta penunjukan diri, di mana masyarakat yang berasal dari Yogyakarta beradaptasi serta menunjukkan karakteristik budayanya di daerah yang baru. Sedangkan masyarakat yang berasal dari Jawa Timur lebih mudah menyesuaikan diri. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan bahasa Jawa Timur
yang mereka logatnya masih agak sama dengan daerahnya masing-masing. Di logat tersebut bisa dilihat seperti apa persamaan dan perbedaan bicara juga perilaku masyarakat etnis Yogyakarta dengan masyarakat Jawa Timur. Baik, untuk penutupan kesimpulannya, dalam dinamika komunikasi antar etnis di antara masyarakat Yogyakarta serta Jawa Timur, masyarakat Yogyakarta ini menghadapi fenomena kejutan budaya atau shock culture ketika mereka pertama kali tiba di Jawa Timur. Kejutan budaya ini bersumber dari sejumlah perbedaan yang mencangkup aspek bahasa daerah, jenis makanan, kebiasaan, dan juga logat bahasa. Selama melibatkan diri dalam berbagai kegiatan di wilayah Jawa Timur, Yogyakarta mengalami proses keterbukaan yang mencerminkan upaya adaptasi terhadap lingkungan yang baru dan berbeda. Proses keterbukaan tersebut menciptakan peluang bagi masyarakat Yogyakarta sendiri untuk memahami lebih baik budaya Jawa Timur, juga memperdalam interaksi sosial mereka dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, melalui dinamika komunikasi ini terbentuklah jalinan hubungan antara etnis yang melibatkan saling pengertian dan juga akulturasi budaya, memperkaya keragaman budaya, juga merajut kebersamaan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda. Baiklah, itulah daftar pustaka dari kami, yaitu tersebut referensinya. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.